Warga Brebes digegerkan penemuan jenazah pria dalam koper. Korban dibunuh oleh pelaku yang emosi saat ditagih utang. Seorang ibu membekap anaknya yang berkebutuhan khusus dengan bantal hingga meninggal. Kepada polisi, pelaku mengaku tak sengaja hanya untuk menenangkan anak yang menangis. Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan hari Kamis 19 Februari 2026. Di tengah keterbatasan, penyintas bencana di Sumatera menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan antusias. Hari terakhir Jakarta Live Festival di kawasan Kota Tua, Jakarta. Pertunjukan instalasi cahaya bernuansa Imlek memukau pengunjung. Halo, selamat malam saudara. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dalam program Kompas Malam yang hadir bersama saya, Rahmat Ibrahim. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Pusat perbelanjaan Mall Ciputra Cibubur di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Diduga api dipicu dari percikan pengelasan reklame. Kepulan asap hitam pekat membumbung saat api membakar lantai 1 gedung pusat perbelanjaan. Kebakaran sempat membuat panik pengunjung hingga harus dievakuasi keluar mal. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Citra Grand Ciputra Mall, tolong ya Allah, yang siapapun yang bisa panggilin damkar segera. Kebakaran itu terjadi ada pengerjaan proyek reklame di atas, ada pihak kontraktor mengelak, jadi alasan itu jatuh di percikan di bawah ada kardus kalau nggak salah. Ya kalau kronologisnya sih kayaknya sepertinya itu sih Pak. Sambaran itu percikan api iya, ya Pak? percikan api. Gitu. Jadi api cepat besar. Iya, gitu. karena angin juga kencang juga. Oh. Saudara, polisi menangkap seorang pria saat akan mengantar narkoba di daerah Asahan, Sumatera Utara. 15 kg heroin ditemukan polisi di dalam tas pelaku. Pelaku tak berkutik saat anggota dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkapnya di Jalan Lintas Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Saat digeledah, polisi menemukan 15 kg heroin dalam tas pelaku. Rencananya heroin akan diantar dari Tanjung Balai ke seorang yang masih menjadi DPO di wilayah Simpang Kawat, Kisaran. Apa ke bawah ini? Empat Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri berhasil mengamankan 1 orang tersangka narkotika golongan 1 di jalur lintas Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara, beserta barang bukti 15 bal narkotika jenis heroin yang dibawa di dalam tas. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti berasal dari Tanjung Balai. Saudara, warga desa Sukarja, Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah pada Senin malam digegerkan penemuan jenazah pria dalam koper di dalam rumah kosong. Korban dibunuh oleh pelaku yang emosi saat ditagih utang. Jenazah seorang pria ditemukan di dalam koper di sebuah rumah kosong di Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Korban ditemukan pertama kali oleh kerabat pemilik rumah yang mencium aroma tak sedap dari dalam rumah. Karena curiga, mereka menelusuri sumber aroma hingga menemukan sebuah koper yang tertutup pasir di salah satu sudut ruangan. Setelah dibuka, mereka menemukan jenazah di dalamnya. Korban diketahui merupakan warga desa Pende, Banjarharjo. Keluarga menyebut korban sempat berpamitan pergi ke desa Sukarja
untuk menemui seseorang bernama Rokib pada Minggu malam dengan membawa uang 20 juta rupiah. Dia dari rumah bawa uang 20 juta sama HP. Mau dibawa kemana? Mau ke tempat rumahnya Rokib. Rokib itu siapa? Rokib itu yang nonggoli rumah yang itu. Yang belum jadi itu? Iya. Nah terus sampai sekarang belum pulang? Belum pulang. Terakhir dia kelihatan kapan? Saya terakhir dia kelihatan itu habis maghrib lah di rumah. Pas mau bawa uang itu? Ya, jadi jam 10:30 dia bawa uangnya. Kalau malam? Izinnya mau kemana gitu Pak? Izinnya mau ke tempat-tempatnya Rokib. Itu sama keluarga izin. Sementara Rokibnya itu sendiri? Sementara kan Rokibnya katanya udah kabur ke Majalengka. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Kurang dari 24 jam, terduga pelaku akhirnya ditangkap di Majalengka, Jawa Barat. Motif pelaku membunuh korban karena emosi saat ditagih utang oleh korban. Usai membunuh, pelaku kemudian memutilasi dan memasukkan korban ke dalam koper. Berdasarkan fakta-fakta yang kami peroleh di lapangan mengarah ke terduga pelaku, akhirnya kita menangkap pelaku di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Pelaku ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih hutang. Jadi pada saat ditagih hutang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi. Untuk korban ini, setelah dihilangkan nyawanya oleh pelaku, kemudian pelaku ini berencana untuk memasukkan korban ke dalam koper. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Saudara, seorang ibu di Subang, Jawa Barat membekap anaknya yang berkebutuhan khusus dengan bantal hingga meninggal. Pelaku akui tak sengaja membekap anak untuk menenangkan anak yang menangis. Di sebuah rumah kontrakan Kelurahan Sukamelang, Subang, seorang ibu membekap anaknya yang berusia 6 tahun hingga meninggal. Pelaku mengaku tak sengaja membekap, hanya untuk membuat anaknya yang berkebutuhan khusus untuk tenang, agar tidak terus-terusan menangis, sehingga tidak mengganggu tetangga. Namun naas, upaya sang ibu menutup dengan bantal menjadi petaka. Sang anak tewas. Usai kejadian, pelaku langsung ke kantor polisi sembari menangis. Polisi pun langsung ke TKP dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk otopsi, sementara rumah kontrakan orang tua korban dipasangi garis polisi. Dan ada dia kayak seperti cemas dan menangis. Dan kita tanyakan tiket dan kebetulan saya juga ada di situ. Tanya Bu, kenapa? Dia sudah menyampaikan saya nangis. Pak, saya sudah membunuh anak saya. Setelah sampai di rumah di kontrakan, kemudian kita langsung cek ke lokasi dan itu juga lokasi ibu. Ternyata pada saat lokasi kita menemukan seorang anak kecil yang sedang tidur, yaitu di pojok tempat tidur dengan membeluk guling. Ayah korban tak menyangka kejadian ini menimpa keluarganya. Ia menyebut istrinya menyayangi sang anak dan yakin tidak sengaja membunuh anaknya. Istri saya itu sabar, mendidik anak saya, ada 3 anak. Ya posisinya istri itu dengan anak selalu ngajarin kemana-mana, dia sama anaknya ngantar sekolah bertiga naik motor. Terus dia dengan anak yang nomor 2 itu sayang sekali. Posisinya dia ngajarin anak sholat. Ya dengan ini posisinya ya saya hanya bercerita aja nih bahwa istri saya itu bukan orang seperti itu. Ya, yang jelas mah saya positif aja ke istri. Hingga kini, polisi masih terus memeriksa sang ibu untuk mengetahui motif di balik tewasnya sang anak. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Informasi lebih lengkap terkait dengan kasus tewasnya anak oleh ibu di Subang akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan Reza Pratama. Selamat malam, Mita. Jadi sejauh ini hasil pemeriksaan polisi bagaimana, Mita?
Ya, selamat malam Ibrahim. Untuk pemeriksaan dari kasus ini masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Karena memang informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kanit PPA Polsek Subang Kota, ini memang diinformasikan dari Kanit PPA tersebut bahwa sang ibu ini atau pelaku ini sebelum membekap anaknya bertengkar seperti itu dengan suaminya. Jadi ini masih dalam pendalaman apakah pembekapan terhadap anak sehingga tewas ini berkaitan dengan hal tersebut atau tidak. Karena memang kalau kasusnya sendiri emang terjadi pada tanggal 13 Februari lalu atau pada Jumat lalu, di mana pada saat itu untuk pelaku sendiri mendatangi Polsek Subang Kota yang menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa ia tidak secara sengaja membekap anaknya hingga tewas. Pada saat tersebut, pada Jumat lalu, sang ibu atau pelaku ini menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa ia hanya ingin membuat anak keduanya yang berusia 6 tahun itu tidak menangis lagi karena dikhawatirkannya akan mengganggu tetangga kontrakan lainnya karena tangisan anak yang terus-menerus. Untuk sang ayah sendiri atau ayah dari korban dan juga suami dari pelaku, ini juga menginformasikan bahwa untuk keseharian dari pelaku sendiri ini sayang kepada ketiga anaknya, termasuk kepada anak kedua yang berusia 6 tahun yang dibekap hingga tewas. Jadi untuk sampai dengan saat ini kami masih mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut lagi dari pihak kepolisian, dan pihak kepolisian sendiri masih mendalami apa motif sebenarnya dari pembekapan anak hingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Ibrahim. Mita, lalu kapan ada informasi polisi akan menggelar perkara kasus ini, Mita? Ya Ibrahim, untuk informasi yang terakhir kami dapatkan dari pihak kepolisian, ini untuk mengetahui motif yang sesungguhnya dari pelaku atau KN yang berusia 29 tahun ini akan dirilis nanti pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Ini untuk mengetahui apakah memang pernyataan dari pelaku ini benar bahwa ia tidak sengaja melakukan pembekapan sehingga anak yang berusia 6 tahun yang memiliki yang memiliki kebutuhan khusus ini memang tidak sengaja atau memang ada motif lainnya. Ibrahim. Baik, terima kasih untuk laporannya Mita Handain dan juga Reza Pratama. Seorang pemilik warung di Belawan Medan terlibat duel dengan 3 orang perampok saat hendak masuk ke warungnya. Korban mengalami sejumlah luka di bagian kaki dan tangan. Seorang pemilik warung di Belawan Medan terlibat duel dengan 3 orang perampok saat hendak masuk ke warungnya. Korban berhasil selamat namun mengalami sejumlah luka di bagian kaki dan tangan. Seorang pemilik warung nyaris menjadi korban perampokan di Belawan, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat korban hendak membuka warungnya pada pukul 6 sore. Tiba-tiba 3 orang tak dikenal membawa senjata tajam menghampiri korban. Pelaku mencoba memasuki warung namun mendapatkan perlawanan dari korban hingga terjadi duel. Korban berhasil selamat namun mengalami sejumlah luka di bagian kepala dan tangan. Di situ ada melawan dia, mempertahankan diri. Jadi pada saat kejadian, keluarga saya terkena bacokan di kepala, di pelipis, sama di tangan. Jadi setelah itu, setelah adu duel, mereka pun lari masuk ke dalam pajak batu. Polisinya kami bilang pajak batu. Tahu apa motifnya, motif kejadian tersebut. Tapi kalau dilihat dari CCTV ya sepertinya mau merampok lah kan, tapi gagal. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga dan pedagang khawatir aksi serupa kembali terjadi di wilayah mereka. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Seorang buruh petik durian di Lampung Timur nekat mencuri motor trail karena terdesak kebutuhan ekonomi. Akibat perbuatannya, pelaku ditangkap polisi saat tengah bersantai di rumah. Tengah asik bersantai, pelaku curanmor kaget saat disergap polisi di rumahnya di Labuan Maringgai, Lampung Timur. Pelaku sempat mengelak ketika diminta menunjukkan motor trail hasil curiannya.
Namun pelaku tak berkutik saat polisi menemukan motor hasil curian yang disimpan di rumahnya. Motor ini didapatkan pelaku usai membobol rumah warga di Bandar Sri Bawono. Kepada polisi, pelaku yang sehari-hari berprofesi buruh petik durian ini mengaku nekat mencuri karena terdesak. Melakukan proses penyelidikan, jadi didapati bahwa pelaku tersebut ada di kediamannya bersama dengan kendaraan hasil perbuatannya. Pelaku melakukan perbuatannya seorang diri. Motifnya ya sementara untuk memenuhi ekonomi. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Bandar Sri Bawono, Polres Lampung Timur dan terancam pidana 7 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV. Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan hari Kamis 19 Februari 2026. Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Kamis 19 Februari 2026. Penetapan 1 Ramadan pada Kamis 19 Februari berdasarkan hasil sidang isbat di mana posisi hilal saudara di wilayah Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria. Kemenak melakukan pemantauan hilal di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Penentuan awal Ramadan menggunakan metode gabungan hisab atau perhitungan astronomi dan ru'yatul hilal atau pengamatan bulan sabit pertama. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Di tengah keterbatasan, penyintas bencana di Sumatera menyambut datangnya bulan Ramadan dengan antusias. Hingga saat ini puluhan keluarga di Aceh masih tinggal di pengungsian. Tak pernah terbayangkan di benak Rahmi Dolip. Tahun ini ia dan keluarganya menjalankan ibadah puasa Ramadan di tenda pengungsian. Tak hanya Rahmi dan keluarganya, puluhan keluarga lain, para penyintas bencana banjir bandang yang menerjang daerah mereka di akhir November 2025 masih mengandalkan tenda pengungsian sebagai tempat berteduh. Sudah hampir 3 bulan lamanya, mereka berbagi tenda di tengah suhu siang hari yang panas menyengat dan dinginnya cuaca di malam hari. Rahmi dan para penyintas berharap bisa segera pindah dari tenda ke hunian yang lebih layak. Beda sekali, kalau dulu kan kita di rumah sendiri kan, kalau sekarang semuanya serba terbatas. Semuanya terbatas, karena apalagi kan kami punya anak 4, tempatnya sempit, sahur kami kayak mana kan. Ya begitulah sekarang. Semuanya sudah memang serba terbatas ya. Selama ini kami tinggal di sini, apalagi sekarang mau Ramadan, nggak mungkin lah kami di sini kan. Secepatnya kami mohon kepada pemerintah. 100 kepala keluarga di Desa Benasah Raya, Kecamatan Merah 2, Pidijaya juga melaksanakan ibadah Ramadan dengan keterbatasan di tenda pengungsian. Para penyintas bencana pasrah tetapi tetap antusias menyambut Ramadan. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk mempercepat pembersihan lumpur bekas banjir bandang di lingkungan rumah mereka. Masyarakat kami masih di tempat pengungsian karena rumah-rumah mereka belum bisa kembali ke rumah karena kondisi rumah masih banyak yang tertimbun material pasca terjadinya banjir bandang. Memasuki bulan Ramadan, Masjid As-Sunnah milik Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang yang sebelumnya dipenuhi gelondongan kayu, kini sudah bisa difungsikan. Masjid akan digunakan para santri untuk tarawih dan tadarus. Nah, kita targetnya memang masjid kita akan tetap melaksanakan kegiatan tarawih yang utama itu diisi oleh para santri.
santri kita kurang lebih jumlahnya 200 putra-putri ya. Kemudian juga nanti ya biasanya santri itu di masjid banyak menghabiskan waktu untuk tadarus karena kita ada target juga agar santri ini di 10 hari mereka itu khatam Quran. Meskipun berada di area pondok pesantren Darul Mukhlisin, Masjid As-Sunnah juga bisa digunakan masyarakat umum. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui kesiapan para penyintas bencana Sumatera dalam menyambut bulan Ramadan, saat ini kami sudah bersama dengan Abdul Halim Ishak, Kepala Desa Munasah Raya Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Pak Ibrahim. Baik, Pak Abdul, jadi hingga saat ini ada berapa warga Bapak yang mengungsi, Pak? Ini sampai saat ini masih berada di tempat pengungsian lebih kurang 500 jiwa, Pak. 500 jiwa, kondisi mereka bagaimana Pak Abdul? Sekarang kondisinya ya baik-baik saja karena mungkin mau pulang ke rumah pun tidak bisa karena rumah masih tertimbun material pasca banjir bandang pada tanggal 25 Oktober 2025 kemarin. Pak Abdul, 500 orang harus berbagi di wilayah menggunakan tenda juga. Bagaimana persiapan untuk Ramadan nanti, Pak? Kalau masyarakat kita ini walaupun dalam keadaan seperti ini, tetapi masih sangat bersemangat dalam untuk menyambut bulan suci Ramadan, walaupun mereka di dalam tempat pengungsian. Di dalam hal tersebut, kami pun sudah mempersiapkan, macam kemarin itu setiap ada donasi-donasi, selalu kami bilang kebutuhan untuk menjelang bulan suci Ramadan adalah kompor gas. Alhamdulillah pun sudah tercover untuk masyarakat kita, tetapi banyak yang kurang masih tabung gas. Untuk makanan bagaimana bahan makanan Pak untuk sahur dan juga berbuka? Untuk kebutuhan pangan kita insya Allah cukup karena setiap ada donasi yang memberikan ke tempat kita simpan di tempat gudang logistik dan kemudian sesudah kita kira-kira cukup kita sudah langsung mendistribusikan kepada masyarakat kita yang di tempat pengungsian ini. Pak, biasanya kan kalau warga Aceh ketika Ramadan ada tradisi megang ya Pak. Nah untuk Ramadan kali ini bagaimana di pengungsian, apakah digelar juga atau seperti apa Pak Abdul? Insya Allah. Kemudian mungkin itu udah tradisi di Aceh, setiap ada megang pasti ada yang namanya daging. Maka dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga kepada Ibu Menteri Turuni Merah Putih yang kemarin sudah hadir ke tempat kita dan sudah memberikan bantuan untuk 1 ekor lembu dan ditambah dengan dana daripada Bapak Prabowo Subianto dan sudah kami beli lembu 3 ekor. Pak Abdul, tadi kan Anda bilang rumah warga masih banyak yang tertimbun, masih banyak yang rusak. Ada info tidak Pak, warga akan dipindahkan sementara kapan ke Huntara? Sudah ada Huntara di sekitar sana Pak? Sudah, tapi belum siap. Itu masalah rumah kami yang sebenarnya kami sangat mengharapkan pemerintah pusat yang terutama sekali, yaitu Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan juga Menteri SDM dan juga Menteri PU, itu yang sangat kami inginkan adalah untuk menormalisasi sungai kami, Sungai Merdu, dan juga menormalisasi adalah kampung kami. Karena kenapa? Kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu sudah naik banjir lagi. Akibat banjir di sungai langsung naik ke tempat desa kami. Baik. Maka dalam hal ini kami sangat mengharapkan Pak untuk pemberian alat berat supaya bisa secepatnya untuk menormalisasi desa kami. Masyarakat kami yang sebenarnya sangat bosan sudah di tempat pengungsian, ingin sekali kembali ke rumah, tetapi karena kondisi masih tertimbun sampai sekarang masih belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Baik, Pak Abdul, terima kasih telah berbagi cerita dan semoga harapannya segera ada solusi, segera dikabulkan juga untuk bisa membersihkan lingkungan rumah warga di sana. Terima kasih Pak Abdul Halim Ishak, Kepala Desa Munasah Raya Aceh telah bergabung di Kompas Malam hari ini.
Setelah hari terakhir Jakarta Light Festival di kawasan Kota Tua Jakarta, pertunjukan instalasi cahaya bernuansa Imlek memukau pengunjung. Hari terakhir Jakarta Light Festival kawasan Kota Tua Jakarta pada Selasa malam dipadati pengunjung, saudara. Gedung Museum Fathahillah disulap dengan atraksi video mapping. Selain itu, pertunjukan instalasi cahaya dihadirkan untuk menambah suasana Imlek. Untuk mengetahui kemeriahan perayaan Imlek di kawasan Kota Tua Jakarta, ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Roy Ilman. Selamat malam, Bene. Ini hari terakhir, bagaimana suasana di sana? Apa yang menjadi spesial hari ini? Sama seperti kemarin, ini tinggi. Masyarakat masih berkunjung ke sini membawa anak-anaknya juga beserta keluarganya begitu ya, untuk menikmati performance yang sudah disediakan dari Pemprov Jakarta. Mengingat memang Jakarta Light Festival ini sendiri ada di beberapa titik, salah satunya memang di Kota Tua. Ini adalah hari terakhir diadakannya Jakarta Light Festival di Kota Tua, di mana Jakarta Light Festival di Kota Tua, di mana dan juga Jakarta. Tadi kami sempat berkeliling begitu ya, ada instalasi gapura, kemudian juga ada video mapping yang ini langsung disorot begitu ya melalui proyektor ke Gedung Museum Fathahillah, dan juga ini juga ada penampilan dari beberapa band dan performance. Nah, untuk hari ini sendiri memang tadi targetnya dari UPK Kota Tua sendiri ini menargetkan ada 30.000 pengunjung menikmati acara atau rangkaian Jakarta Light Festival. Begitu, baik. Baik, terima kasih Benediktus Aditya dan juga Roy Ilman yang merekam bagaimana meriahnya di kawasan Kota Tua Jakarta. Ya, saudara, sambut perayaan Imlek, pertunjukan barongsai dihadirkan untuk hibur warga Jakarta. Di Danau Senayan, atraksi barongsai hadir berbeda dengan menari di atas air. Dengan lincah, dua barongsai menari di atas instalasi khusus di atas air Danau Senayan, Jakarta. Aksi keduanya memukau warga yang sengaja datang di hari libur Imlek kali ini. Tak sedikit warga datang sejak pagi demi bisa menikmati atraksi barongsai tersebut. Seruannya tadi kita nonton dulu, terus kemudian kita ngantri. Sempet sih tadi nggak dapet gitu sebenarnya, tapi dikasih kesempatan satu lagi akhirnya masuk gitu. Keren banget sih, pertama kali ngelihat barongsai di atas air gitu. Penampilan barongsai ini selain menjadi hiburan juga sebagai upaya menghadirkan kemeriahan budaya Imlek kepada pengunjung yang datang. Tim Liputan, Kompas TV. Festival Imlek dan Cap Gome di Kota Singkawang, Kalimantan Barat resmi dibuka. Sejumlah penampilan seni dan budaya ditampilkan dalam pembukaan acara ini. Atraksi barongsai, naga, dan sejumlah kesenian mengiringi pembukaan Festival Imlek dan Cap Gome di Singkawang, Kalimantan Barat Selasa malam. Cara menandakan dimulainya pesta rakyat selama 18 hari penuh, mulai 15 Februari hingga puncak perayaan pada 4 Maret 2026 mendatang. Wali Kota Singkawang memastikan selama pelaksanaan festival akan melibatkan 17 paguyuban etnis dan budaya yang akan digelar di Stadion Kridasana Singkawang. Ini dilakukan selama kurang lebih 18 hari, nanti 17 paguyuban setiap malam itu bisa mereka pentas ya. Pentas mempromosikan budaya masing-masing. Kemudian kita ingin mendatangkan ramai orang supaya UMKM ini bisa berhasil. Selain menampilkan atraksi dan seni budaya pada Festival Cap Gome, warga juga bisa menikmati sajian kuliner khas Imlek. Novi Saputra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat. Lalu lintas tol Cikampek menuju Jakarta padat imbas kenaikan jumlah kendaraan usai libur Imlek.
Arus lalu lintas tol Cikampek menuju Jakarta padat pada Selasa malam. Kepadatan terjadi imbas kenaikan jumlah kendaraan menuju Jakarta usai libur panjang Imlek. Kepadatan kendaraan terjadi sejak kilometer 62 hingga kilometer 52 dari arah Cikampek menuju Jakarta. Kepadatan terjadi sejak Selasa sore imbas dari peningkatan jumlah kendaraan dari arah Bandung dan Cirebon menuju Jakarta. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan, polisi masih berfokus melakukan pengaturan lalu lintas di titik atau lokasi kemacetan di rest area kilometer 52 dan kilometer 62. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.